Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan, kita masih menggumuli tema knowledge atau pengetahuan sampai bulan depan ya. Ini sudah masuk bulan Juli atau bulan 7. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pertumbuhan intelektual dari seorang manusia. Sebagai manusia, Yesus bertumbuh secara intelektual. Dan malam ini kita akan melihat bahwa pengetahuan itu sendiri juga mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Dan ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Coba dimatikan FX-nya, Des. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Daniel pasal yang ke-12 ya. Daniel pasal 12 ayat yang keempat, satu ayat saja. Daniel 12 ayat 4 kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan abaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Badan orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saya bacakan di dalam Alkitab yang saya miliki, terjemahan baru revisi ya. Tetapi engkau, Daniel, rahasiakan semua firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan mengembara dan pengetahuan akan bertambah. Dalam salah satu versi bahasa Inggris saya bacakan, but you, Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many will run back and forth and knowledge will be increased. Ini dalam versi World English Bible. Saya bold frasa knowledge will be increased. Pengetahuan akan bertambah. Ayat ini merupakan nubuatan. Ya, Daniel adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan firman ini, untuk menubuatkan ayat ini. Dengan kata lain, Tuhan berfirman melalui Daniel bahwa di hari terakhir pengetahuan akan bertambah. Ini firman Tuhan, sebuah prediksi, tetapi namanya nubuat tidak sekedar prediksi atau ramalan dari seorang manusia, tetapi ini merupakan firman Tuhan yang menubuatkan bahwa di hari akhir pengetahuan akan bertambah. Memang ayat ini fokus pada firman Tuhan, artinya pengetahuan akan firman Tuhan akan bertambah. Pengetahuan akan firman Tuhan akan bertambah. Dan itu kita bisa saksikan pada hari-hari ini, pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin bertambah. Ini merupakan bidang yang kami geluti di teologi. Ya, teologi itu adalah pengetahuan mengenai Alkitab, pengetahuan mengenai Allah, dan kajian kami adalah Alkitab. Ya, setiap tahun ada banyak sekolah tinggi teologi yang menghasilkan sarjana, ya, sarjana teologi. Mereka harus menulis, mereka harus melakukan riset. Maka saya ambil judul kita, atau saya buat judul kita pada saat ini, Knowledge and Research, ya. Sekolah teologi melakukan riset, ya, sehingga pengetahuan teologi itu juga bertambah. Pengetahuan akan firman Tuhan
bertambah-tambah. Ada banyak buku yang ditulis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, hanya membahas ayat-ayat Alkitab ini. Bahkan pada saat saya kuliah, teman-teman, ada dosen saya mengatakan, ada seorang doktor yang kedokterannya itu hanya mempelajari koma-koma, ya, koma-koma dalam Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, di situ ada tanda-tanda koma. Jadi dia dokter koma. Dia hanya menyelidiki atau riset mengenai ayat-ayat Alkitab di mana ada tanda koma. Seteliti itu, saudara. Ya. Jadi di bidang teologi, pengetahuan bertambah. Ini memang saya katakan tadi fokus untuk firman Tuhan. Firman Tuhan akan semakin bertambah. Pengetahuan tentang kitab itu atau kitab yang kita miliki, kitab suci, akan bertambah. Tetapi prinsip yang sama berlaku juga untuk pengetahuan umum. Artinya di luar teologi, pengetahuan umum yang saudara pelajari, yang kita pelajari dari kita kecil sampai kita kuliah, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, ya, kemudian kita masuk sekolah tinggi, universitas, itu semua kita belajar pengetahuan. Pengetahuan mengenai apapun, prinsip yang sama berlaku, ya. Prinsip apa itu? Yang saya catat di sini adalah curiosity, ya. Curiosity itu artinya, ya, a strong desire to know or learn something. Suatu hasrat yang kuat untuk mengetahui dan belajar sesuatu, itu curiosity, ya. Keingintahuan, rasa ingin tahu, atau dalam bahasa anak muda, rasa penasaran, ingin tahu. Rasa ingin tahu itu merupakan pangkal dari pengetahuan apapun. Hanya orang yang memiliki rasa ingin tahulah yang akan menguasai ilmu, apapun itu. Bahkan yang paling praktis, ketika kita mau mengetahui atau mengenal seseorang, rasa ingin tahu itu akan membawa kita kepada sebuah penelitian. Rasa ingin tahu itu akan dimanifestasikan, akan diwujudkan dalam penyelidikan. Ya, kita selidiki cewek itu, kita lihat sosmednya, kita tanya-tanya temannya, kita cari keluarganya, kita tanya semua sekitarnya, teman kerjanya, dan sebagainya. Ketika kita mau tahu tentang seorang cewek, demikian juga cewek terhadap cowok. Ketika seseorang cewek mau tahu tentang cowok, maka dia akan cari tahu. Dia akan selidiki dengan caranya sendiri. Dan riset ini adalah upaya untuk menyelidiki suatu objek pengetahuan. Maka disebut riset, ya, riset. Ya. Itu yang akan melahirkan nanti pengetahuan-pengetahuan yang baru, akan melahirkan inovasi yang baru. Di sini saya akan menyampaikan ada tahapan-tahapan dari ilmu pengetahuan itu. Tahapan yang saya sebut di sini tahapan revolusi industri. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu terlihat secara faktual di dalam dunia yang praktis. Pengetahuan telah melahirkan perubahan di dalam setiap sektor yang ada di dunia ini. Saat ini kita berada dalam perkembangan yang disebut perkembangan revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal perihal cara manusia memproduksi barang. Ini secara umum, ya. Revolusi industri yang bergulir dari dulu hingga kini dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi saya sebutkan di sini judulnya adalah tahap revolusi industri. Memang saya harus sampaikan bahwa tahap-tahap berikut ini yang akan saya bagikan hanya merupakan salah satu gambaran saja, karena ada beberapa pendapat mengenai penanggalan atau penahunan dari tahap-tahap itu, tentang kapan revolusi industri itu terjadi tepatnya. Akan ada perbedaan di sana kalau saudara
suka mempelajari itu. Akan tetapi paparan di sini atau apa yang saya sampaikan cukup mewakili untuk melihat kesejarahan atau historisitas dari perkembangan pengetahuan. Sebagaimana disampaikan oleh Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah. Ya, orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Saya katakan tadi bukan hanya pengetahuan tentang firman Tuhan, bukan hanya pengetahuan teologi, tetapi pengetahuan umum juga. Dan ini kita melihat pada hari-hari terakhir ini. Tahap pertama adalah apa yang disebut revolusi industri 1.0, ya, 1.0, ya. 1.0 itu terjadi pada abad 18, sekitar tahun 1800 sampai tahun 1900. Dan tonggak penemuan yang paling fundamental atau paling spektakuler pada saat itu adalah penemuan mesin uap. Ya, ketika manusia menemukan mesin uap, mulai terjadi perubahan. Sebelumnya semua dikerjakan oleh otot manusia dan oleh binatang atau alam. Ya, ada angin, ada air, ya, ada matahari untuk mengeringkan. Pokoknya dari alam semua. Yang lain-lainnya otot manusia, kekuatan dari binatang, sapi, kuda, dan sebagainya. Tetapi kemudian ditemukanlah mesin uap, sehingga terjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Ya, yang tadinya dikerjakan secara manual oleh manusia, sekarang dikerjakan oleh mesin. Yang tadinya transportasi hanya dikerjakan atau dibawa oleh binatang, sekarang sudah ada transportasi darat, ada kereta api, ya, dan sebagainya. Ada mesin pemintal dan sebagainya. Dan ini disebut sebagai revolusi dan dinamakan mekanisasi. Jadi mekanik semua, ya, mekanisasi. Mechanization, ya, mekanisasi. Itu revolusi pertama. 1.0. Kemudian masuk pada revolusi industri 2.0, ya, itu abad 19, tahun 1900 sampai 1960. Dan tonggaknya adalah penemuan listrik, ya, penemuan listrik. Yang menemukan itu bapak saya, ya. Namanya Edison, ya. Ya, itu penemuan yang luar biasa. Ya. Elektrifikasi. Terjadi penemuan listrik dan kemudian terjadi secara masif, dan itu mengubah dunia. Kemudian yang berikutnya adalah revolusi industri 3.0. Itu abad ke-20, diestimasi sekitar tahun 1960 sampai 2010. Di sana ditemukan yang paling fundamental adalah penemuan komputer. Kalau saudara lihat gambar-gambar itu, komputer dahulu itu ya komputernya masih besar sekali dan pantatnya itu panjang ke belakang, ya. Komputer zaman dahulu. Ya. Itu ketika itu ditemukan, itu sesuatu yang luar biasa juga. Dan itu disebut sebagai masa atau era otomasi. Otomasi, ya. Sekarang sudah memiliki komputer yang tadinya mesin ketik, ya, sekarang sudah punya komputer. Kalau kita dulu punya mesin ketik, kalau salah satu huruf atau dua huruf, kita harus ulang lagi. Padahal sudah di ujung, ya, di ujung-ujung sini, ya, kita salah, ya, kita ngantuk ngetik, ya, kita harus ulang lagi. Apalagi buat makalah, buat paper, ya, buat skripsi. Coba bayangkan betapa sulitnya. Tapi ketika ada komputer, ya, gampang aja untuk delete, ya. Otomasi, semua terjadi secara otomatis. Mesin-mesin tadi yang dikerjakan secara manual, ketika sudah ada sistem komputer, itu sudah bisa berjalan sendiri, mesin-mesin berjalan sendiri. Ya. Kemudian revolusi industri 4.0 itu abad ke-21, tahun 2010 sampai sekarang, itu penemuan internet. Ya, penemuan internet. Dan di sini terjadilah digitalisasi penemuan internet, sehingga semua
pekerjaan itu terhubung. Saat ini kita berada di revolusi industri 4.0. Ada beberapa pilar yang ditemukan atau yang terjadi. Pertama adalah Internet of Things. Terhubungnya segala peralatan atau perangkat dengan sistem komputerisasi. Saya masih ingat ini ya, teman-temannya, waktu saya masih MP dulu. Kepala sekolah kami ketika menyampaikan pesan-pesan pembina upacara, dia selalu menyampaikan dengan keras, komputerisasi. Tahun 90-an waktu itu, saya masih SMP ya. Kita belum tahu waktu itu, belum pernah lihat komputer, apa itu. Ternyata ketika saya sudah SMA, sudah mulai melihat komputer ya, walaupun belum bisa memiliki, karena pada saat itu, pada saat awal-awal komputer ada, itu mahalnya minta ampun. Sama dengan HP dulu. Ketika HP pertama-tama ada, yaitu mahalnya minta ampun. Sekarang sudah hampir semua orang memiliki, semiskin apapun sudah memiliki HP. Tapi pada saat awal-awal itu mahal sekali, itu barang mewah. Ya. Sekarang sudah terhubung semua dengan internet. Kemudian yang paling belakangan ini yang sedang booming saat ini adalah AI, Artificial Intelligence. Ini merupakan kecerdasan buatan, teknologi komputer untuk membuat mesin yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan yang paling kita kenal mungkin robot ya. Ini merupakan AI. Aplikasi dari AI itu robot salah satunya ya, robot ini melakukan pekerjaan manusia. Dulu ketika kita masih di Windsor ya, ada namanya Marvel itu ya. Saya tanya dia, apa cita-citamu Marvel? Oh, cita-cita saya bang jadi robot katanya. Saya nggak tahu dari mana dia dapat itu ya. Dia mungkin sering melihat robot ya. Nah, ini robot ini sekarang ini sudah semakin luar biasa ya. Bahkan saya baca di sebuah universitas di Jepang, yaitu Universitas Osaka, mereka menciptakan robot dosen ya. Jadi otak robot ini ya dibuat seperti dosen, dan robot dosen ini terhubung dengan Google dan terhubung dengan beberapa perpustakaan secara online. Nah, jadi robot ini dapat mengajar semua mata kuliah. Ini mengakibatkan tidak diperlukan lagi dosen-dosen di sana ya. Apapun bisa diajarkan karena dia bisa tahu, bisa menyimpan banyak informasi, banyak pengetahuan. Dan semua pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dapat dia jawab dalam waktu beberapa detik saja. Jadi lebih pintar dari manusia ya. Jadi tidak diperlukan lagi banyak dosen di sana. Bahkan sudah ada robot yang memiliki kewarganegaraan. Robot pertama yang memiliki kewarganegaraan itu namanya Sofia ya. Dia warga negara Arab Saudi ya, Sofia. Oh, luar biasa ya. Ini AI. Dan kemudian sekarang juga sedang digaungkan yaitu revolusi industri 5.0 ya. Tadi 4 ya, 4.0, sekarang 5.0. Nah, ini nanti yang difokuskan adalah personalisasi. Melayani setiap individu secara spesifik. Dan kalau saya melihat ini nanti akan berakibat manusia itu akan semakin menyendiri ya. Dan ini sudah kita lihat sekarang ini ya, manusia sudah tidak suka lagi bertemu dengan yang lain ya. Dia cukup dengan alat di tangannya itu saja ya. Dan saya melihat ini pada saatnya nanti orang tidak suka lagi saling berhubungan ya, dalam arti begini ya, bertatap muka. Dia cukup dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya. Dan ini yang sedang dikerjakan pada saat ini. Kita tidak tahu nanti apa yang akan ditemukan lagi yang sangat fundamental di masa-masa berikutnya ini setelah 4.0.
Dan ini yang disampaikan oleh Daniel bahwa pengetahuan itu akan bertambah. Selain pengetahuan tentang firman Tuhan atau pengetahuan teologi, pengetahuan secara umum juga berkembang luar biasa. Namun saya ingin memberikan kepada saudara, ada filosofi di balik era ini yang perlu kita camkan. Teknologi adalah terapan yang paling relevan dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya teori saja, bukan hanya perkataan saja atau tulisan saja, tetapi pengetahuan itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk teknologi, sehingga teknologi itu dapat membantu manusia. Dan faktanya teknologi itu pun sekarang sudah begitu luar biasa, dan teknologi merupakan bukti yang tak terbantahkan dari kemajuan pengetahuan. Sehingga kita melihat bahwa nubuat tadi telah tergenapi sepanjang sejarah ilmu pengetahuan. Makanya seringkali ketika kita melihat artikel-artikel itu, seringkali ini digabungkan teman-temannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena teknologi merupakan anak dari pengetahuan. Pengetahuan itu harus melahirkan sebuah teknologi, dan teknologi itu akan digunakan oleh manusia. Semua yang kita pakai ini semua ini teknologi, ya. Bisa disebut teknologi yang kita pakai ini semua. Sound system, musik, ya. Kita bisa siaran pada saat ini, itu semua teknologi yang bisa dipakai untuk kebaikan manusia. Nah, saya coba menangkap atau meringkaskan beberapa poin yang merupakan filosofi, ya, dari kemajuan-kemajuan ini. Ada filosofi di balik kemajuan teknologi yang saya sudah sampaikan tadi, dari 1.0 sampai 5.0. Dalam formula di bawah ini teknologi akan saya berikan sebutan dia. Jadi teknologi itu saya sebut dia, ya, dia. Sementara manusia saya sebut aku. Kita coba menyimak, ya, beberapa filosofi yang saya buatkan ini, dan kita harus benar-benar menangkap ini supaya kita tahu, ya, bagaimana menyikapi kemajuan pengetahuan dan teknologi. Pertama, tanpa dia aku bisa. Ya, ini yang pertama. Saya katakan tadi, dia ini adalah teknologi, aku ini adalah manusia. Ya, kita manusia ini. Tanpa dia aku bisa. Artinya tanpa teknologi kita manusia bisa. Ini yang terjadi pada awalnya, sebelum tadi revolusi industri terjadi, atau sebelum ditemukannya semua hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saya tidak perlu ulang lagi. Pada saat itu manusia masih bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Ya. Manusia pernah tidak punya mobil, manusia pernah tidak punya motor, manusia pernah tidak punya apa-apa, ya. Memang sulit untuk membayangkan, karena kita sudah hadir di tengah-tengah kemajuan teknologi yang sekarang ini. Ya. Tetapi kalau kita sempat hidup di kampung, kita masih sangat mengerti bagaimana tanpa segala sesuatu ini. Bahkan kami, ya, saya masih sempat hidup tanpa listrik. Ya. Saya nggak tahu, ya, masih ada nggak orang di sini yang pernah hidup tanpa listrik, atau sudah hadir atau lahirnya sudah langsung ada listrik. Di kampung itu kami belum ada listrik pada saat itu, masih sempat. Ya. Jadi kalau kita belajar itu namanya lampu teplok itu, ya, itu pakai minyak tanah, ya, itu pakai sumbu, kemudian ketika itu dinyalakan pada malam hari ketika kita belajar, kita harus dekat dengan lampu itu. Ya, contohnya begini, ya, kita harus dekat sehingga asapnya itu masuk ke hidung kita. Ya. Jadi pada paginya ketika kita korek hidung kita itu hitam semua, dan sampai ke gini-gini, ya, apalagi kita ingusan, ya, itu hitam semua. Itu sudah biasa pada saat itu, ya, hidup dengan lampu-lampu seperti itu. Ya, ketika ada meja, misalkan ada 3 orang anaknya, itu mereka keliling meja itu karena hanya satu lampu untuk satu rumah, pakai minyak tanah. Jadi
hitam semua hidung kita. Itu masih pernah kami alami. Ya. Dan kita bisa hidup tanpa teknologi. Tanpa dia, aku bisa. Manusia pernah hidup tanpa teknologi yang kita kenal pada saat ini. Dan pada saat itu manusia dapat hidup dengan baik, saya pikir ya. Dengan baik. Dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya. Iya. Waktu itu kita sangat mengandalkan terang yang diciptakan oleh Tuhan, ya, bulan, bintang-bintang, dan kita bermain di halaman. Listrik tidak ada, ya, apalagi handphone, yang nggak ada apa-apa. Sehingga kita menciptakan permainan-permainan yang bisa kita mainkan di situ pada malam hari. Dan kita bisa hidup bahagia pada saat itu. Kita keluar rumah, kita main di halaman. Ada banyak permainan-permainan yang kita lakukan. Sampai malam hari, sampai jam 10. Baru kita tidur. Ya. Jadi manusia sebenarnya bisa hidup tanpa teknologi. Tanpa dia, aku bisa. Kemudian masuk pada yang kedua, filosofi yang kedua. Dengan dia, aku lebih baik. Ini filosofi yang kedua. Dengan dia, dengan teknologi manusia lebih baik. Begitu maksudnya. Dengan dia, aku lebih baik. Dengan teknologi, aku lebih baik. Dengan handphone, aku lebih baik. Dengan listrik, aku lebih baik. Tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Teknologi memang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Bayangkan saja ya. Dengan teknologi kita lebih mudah. Ya. Yang tadinya jalan kaki sekarang naik motor, itu teknologi lebih cepat. Dengan teknologi kita lebih akurat. Ya, lebih baik, lebih akurat. Dengan teknologi kita lebih hemat. Bahkan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi kemudian menghentikan karyawan-karyawannya yang bisa dikerjakan oleh robot tadi, ya, itu lebih hemat. Mungkin mereka sekali saja membeli robot, ya, tinggal perawatan aja, maintenance aja. Tetapi ketika mereka perusahaan ini mempekerjakan karyawan atau manusia, setiap bulan harus digaji, ya kan? Pengeluaran banyak. Tetapi dengan robot, ya sekali beli selesai, paling perawatan, ya. Lebih hemat, kemudian lebih produktif. Dengan teknologi lebih produktif. Ya. Kemudian dengan teknologi kita lebih canggih. Bahkan antara satu barang dengan barang yang lain fungsinya sama, tetapi ketika kita melihat dua barang ini ada level-levelnya juga, ada serinya juga dalam satu barang, dalam satu merek juga, dalam satu brand juga ada serinya juga. Dari situ aja sudah bisa kita bedakan yang mana yang lebih canggih. Misalkan saya punya iPhone 8, kemudian Yuyun punya iPhone 12, berarti Yuyun lebih canggih. Padahal barang kami, merek kami sama. Apalagi kalau kita bandingkan yang punya iPhone tadi dengan yang tidak punya, waduh, makin jauh lagi. Jadi teknologi itu membuat kita lebih canggih, lebih keren. Makanya banyak juga manusia yang mencoba selalu update ya, update terus, ya. Apa yang terbaru, bahkan melebihi kemampuannya untuk bayar. Padahal sebenarnya fungsinya masih bisa, ya, masih sama. Tetapi ketika dia memikirkan supaya saya lebih canggih, supaya dia bisa pamer, ya, bahwa handphonenya lebih canggih, lebih terbaru, ya itu yang dikejar. Lebih akurat. Sekalipun sebenarnya bisa juga ya, bisa juga teknologi itu salah. Tetapi kita lebih percaya ya kepada teknologi itu ya. Sekarang, kalau saudara ditanya, lebih percaya mana? Hitungan di dalam dengan pakai kalkulator di handphonemu atau hitungan manual?
Kalkulator ya, benar ya? Tapi perhatikan ya, hati-hati juga. Itu akan bisa menjebak kita ya. Saya kok yakin ya sekarang ini ya. Saya yakin sekarang ini sudah banyak anak-anak sekolah yang tidak lagi menguasai ilmu-ilmu dasar. Nanti kalau saya panggil ke sini, saya tanya sendiri, kalian pasti malu. Dulu waktu kami SD, pelajaran perkalian 1 sampai perkalian 10 itu harus hafal loh. Tapi kalau saya tanya sekarang, Hana, 7 kali 9 berapa, Han? 7 kali 9? Hah? 9 kali 9? 9 kali 7? Hah? Iya ya. Tapi coba saya tanyakan yang lebih lagi nanti. Ya, nggak bisa lagi ya. Contohnya pembagian. Ya. Atau pecahan sederhana. Ya kan? Istri saya tanya dulu ke istri saya. 1/2 tambah 1/3 berapa? 1/2 tambah 1/3 berapa? Nah, kayak gini-gini orang sudah nggak tahu lagi loh. Yujun tahu? 1/2 tambah 1/3 berapa? Ya kan? Bahkan tidak tahu bagaimana mencarinya. Padahal itu ilmu-ilmu dasar loh itu. Belum saya tanya logaritma, belum saya tanya trigonometri, gimana rumus sinus, gimana rumus tangen, kosinus, ya. Ya enggak? Nah, makanya hati-hati ketika kita mengandalkan teknologi. Ya. Masa nanti tanya si kalkulator, tanya komputer berapa 3 kali 3, contohnya gitu ya. Ya kan? Karena dia nggak mikir lagi. Jadi manusia ini bisa nggak mikir lagi loh. Hati-hati loh. Karena dia pikir sudah ada di sini semua. Ya kan? Kalau nanti Tuhan izinkan, kita akan bahas minggu depan atau minggu berikutnya yang paling luar biasa sekarang ini, ChatGPT loh. Aduh, itu gila itu gila. Itu gila itu. Bisa nggak mikir kalian buat makalah? Gila itu. ChatGPT. Kemarin itu saya nonton ya sebuah tayangan ya, video. Jadi si ChatGPT ini diwawancara di podcast ya. Bisa diwawancara si ChatGPT ini. Gila nggak? Dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti Yun, kamu bisa tanya si ChatGPT ini, cowok yang cocok untuk saya, bisa. Dia akan kasih kriterianya apa. Ah, gila ya, itu yang gila ya. Tanpa dia aku lebih baik. Ini benar nggak ini? Apa saya ini, statement saya ini? Benar nggak, Des? Iya nggak? Iya kan? Dengan dia aku lebih baik, itu maksud saya. Dengan dia aku lebih baik. Dengan alat itu saudara merasa lebih baik. Ya kan? Tetapi yang ketiga, nah ini perhatikan ya, ini meningkat ini. Tanpa aku, dia tidak bisa. Ya. Tanpa aku, dia tidak bisa. Tanpa teknologi, manusia tidak bisa. Ah, gimana nih? Gimana Yun? Kita ini sudah sampai di sini apa belum? Menurutmu? Saat ini. Tanpa teknologi kita tidak bisa. Sudah kan? Nah ini bahaya nih. Ini kita sedang berada dalam bahaya sekarang ini teman-teman ya.
tanpa teknologi kita mengatakan kita tidak bisa. Nah ini, ketika sudah sampai di sini, berarti kita sudah tergantung pada teknologi, benar nggak? Ini sangat faktual loh. Ya. Karena apa yang ditawarkan, apa yang dipromosikan? Dulunya kan kalau kita lihat tadi ya, industri tadi itu ya. Perkembangan industri itu kan pertama-tama kan alat itu cuma satu, untuk satu. Artinya contohnya transportasi ya untuk mengangkat orang kan. Dulu kamera untuk motret. Ya kan? Dulu mesin tik ya mesin tik sendiri. Jadi satu alat untuk satu fungsi, benar nggak ya? Benar ya? Tetapi sekarang di dalam satu alat itu semua ada. Iya nggak? Dengan itu kita bisa kamera, dengan itu kita bisa video, dengan itu kita bisa sekolah, dengan itu kita bisa belanja, dengan itu kita bisa bermain, dengan itu kita bisa bekerja, dengan itu bisa kita semua. Akhirnya tanpa dia kita tidak bisa. Benar nggak? Padahal kan tadi alat saja untuk membantu kita kan. Tetapi ketika tanpa dia kita tidak bisa, itu apa itu? Bahkan menurut penelitian secara statistik, setiap manusia itu membuka HP-nya minimal ya sekali 5 menit. Ya. Itu paling lambat katanya. Buka HP lagi. Dia sedang kerja, 5 menit lagi buka lagi. Ya enggak? Dia enggak tahan tanpa itu. Coba kalian tidak punya HP atau tidak terhubung dengan internet, saudara bingung. Saudara bingung. Itu yang kita pegang dari kita bangun sampai kita tidur lagi nanti malam. Itu yang kita pegang terus. Ya, kemana-mana. Jadi sekarang ini ya teman-teman, perhatikan ya. Ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang hampir tidak bisa lagi kita lepaskan. Kita sudah terikat dengan itu. Itu yang harus kita waspadai. Tanpa dia aku tidak bisa, tanpa teknologi aku tidak bisa lagi. Karena di situ semua sudah tercampur. Di situ ada Alkitab, di situ ada film, di situ ada games, di situ ada olahraga, di situ semua. Sehingga ketika kita mau melakukan apapun tinggal switch saja. Ini sepertinya kemajuan, tetapi kita harus hati-hati di sini. Ya, dulu waktu kita tidak punya ini, kalau kita mau olahraga ada tempatnya sendiri, benar nggak? Ke lapangan, main bola. Bahkan olahraga sendiri pun beda-beda, ada bola, ada voli. Ya main voli beda lagi. Tetapi sekarang di sini semua di satu barang ini. Ya. Jadi promosi dia adalah di dalam satu alat semua Anda bisa. Dengan satu alat saja semua bisa. Hampir semua hal bisa kita lakukan dengan satu alat. Tetapi akibatnya adalah ketergantungan mutlak. Ketergantungan mutlak. Itu sudah menjadi seperti teman hidup kita, itu ya. Makanya teman-teman cobalah sekali-sekali puasa ya. Puasa handphone ya. Bisa nggak? Langsung nggak bisa lah ya. Ya. Nah, kemarin waktu kita awal-awal kesini kita kumpul HP loh ya. Waktu ibadah minimal lah, ya kan? Tetapi sekarang juga saya lihat di waktu ibadah pun orang sudah tidak itu lagi, tidak rasa sungkan lagi untuk main games, ya enggak? Tidak sungkan lagi buka-buka yang lain. Pada saat firman Tuhan disampaikan begini, udah sama aja semua, gitu ya. Nah itu yang menjadi bahaya. Saya catat di sini untuk mengakhiri ya. Secara logis,
kemajuan teknologi ini mengikat kita. Ya. Karena sejak hadirnya teknologi, kehidupan kita terlihat lebih baik. Ya. Hingga kita tidak dapat hidup tanpanya. Tadi kan dengan dia aku lebih baik. Tetapi yang terakhir adalah tanpa dia, tanpa teknologi aku tidak bisa. Saudara yang punya Alkitab, bahkan sekarang saya lihat tidak bawa Alkitab lagi ke gereja ya, karena sudah ada Alkitab di situ. Tapi dulu ini seringkali jadi ilustrasi kita waktu di Surabaya. Ya. Kalau orang ketinggalan Alkitab di gereja, itu dibiarin aja, dia nggak pulang untuk ngambil Alkitabnya. Seringkali tinggal di bangkunya itu. Dia pasti balik minggu depan Alkitab itu masih ada di situ. Ya kan? Tetapi coba dia ketinggalan HP, pulang nggak? Langsung panik dia. Itu faktual, itu sesuatu yang nyata. Artinya kita sudah begitu terikat dengan itu, dengan alat itu. Ya. Ini harus kita waspadai. Saya catat di sini. Tidak masalah yang lain tidak ada, asal ada handphone dan internet. Benar gak? Desi, mau pulang semua, mau pulang kampung kayak pokoknya. Iya nggak Des? Pokoknya ada internet dan ada HP, aman semua. Iya nggak? Dulu ketika ketika orang tua meninggalkan kita panik kan? Coba anak ini dikasih HP, aman itu. Aman itu. Disuruh pun kemana? Kamu ke sana ya. Pokoknya dia bawa HP. Itu fakta loh. Ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Jadi kita perlu waspada teman-teman dan bijaksana untuk membedakan ya. Ini terakhir saya sampaikan. Ya. Untuk membedakan kapan teknologi ini menjadi sahabat kita dan kapan menjadi musuh kita. Ini harus kita minta hikmat dari Tuhan. Ya. Jangan sampai teknologi ini membunuh kita. Dan ini pemikiran saya ya. Jangan-jangan ke depan ini ya, manusia ini ya tidak makan lagi ya, tapi di charger ya. Sekalian. Gila nggak? Kemudian mungkin ada beberapa organ tubuhnya yang diganti atau bagaimana, sehingga dia. Karena sekarang orang udah mulai malas makan, udah mulai malas mandi, ya. Rebahan terus dengan HP-nya. Ya. Kemudian makanan pun makin langka nanti, orang tidak mau lagi nyangkol, tidak mau lagi nanam padi ya. Sehingga nanti mungkin lama-lama akan ditemukan cara, karena kan yang dibutuhkan yang diambil dari makanan itu kan energi ya. Sekalian aja si di charger ya. Nggak perlu makan lagi, nggak perlu kemana-mana lagi. Ini pemikiran gila saya aja. Tetapi semua pemikiran-pemikiran itu semua pertama-tama gila ya. Siapa yang tadinya percaya bahwa manusia bisa terbang, bahwa ada kapal, ada pesawat yang bisa terbang? Nggak ada. Bahkan semua yang kita miliki saat ini. Siapa yang pernah pikir bahwa alat ini bisa menggantikan semua? Kita bisa bekerja dengan satu alat ini. Mau belanja iya, mau pesan tiket iya, ya. Mau olahraga iya, dengan satu alat ini. Siapa yang bisa pikirkan? Jadi yang saya pikirkan itu memang gila, tapi ya kita lihat aja nanti apa yang terjadi ya. Kalau sampai nanti kita ini sudah di charger ya, gimana gilanya? Ya, dicolok sana ya. Dulu waktu Queen kecil itu menjadi salah satu cara kami untuk bujuk dia makan ya. Ayo makan Queen, atau kau di charger aja. Ya, jadi hati-hati teman-teman dengan teknologi. Ya, jangan sampai itu menyita kita semua. Ya, kita harus tahu ya kapan itu menjadi sahabat kita. Ketika itu membangun kita, itu berarti sahabat. Tetapi ketika itu sudah mengambil seluruh kebebasan kita, itu sudah menjadi musuh. Ya, itu saja pada malam hari ini yang boleh saya sampaikan. Dan firman Tuhan tervalidasi bahwa kemajuan itu sedang terjadi pada hari-hari ini. Tetapi kita harus waspada, walaupun memang
Kemajuan itu membawa hal-hal yang baik bagi kita, tetapi ada dampak negatifnya. Maka kita harus selalu memutuskan yang mana yang baik, yang mana yang buruk bagi kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak buat penjelasan